Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggota saya Nur Jawana dan teman-teman saya Jumia Dilawati, Siti Rofika, dan Helda Fadia. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang bencana alam. Kira-kira sudah ada yang tahu belum ya? Apa sih bencana alam itu? Kita simak video ini ya. Bencana alam adalah peristiwa yang disebabkan gerak dan reaksi alam. Namun, menurut agama Islam, terjadinya bencana alam tidaklah lepas dari perbuatan manusia. Menurut Al-Quran dan hadis mengatakan bahwa bencana alam merupakan ujian dan siksa atau azab dari Allah kepada manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini menjelaskan bahwa bencana yang terjadi tidak terlepas dari perbuatan manusia di bumi. Dari sini kemudian banyak para pemikir Islam dan ulama yang mencari tahu apa sebenarnya penyebab utama dari bencana tersebut. Ada beberapa perilaku yang disebutkan dalam Al-Quran yang mengakibatkan bencana alam. Yang pertama, karena mengingkari atau mendustakan ayat-ayat Allah. Hal ini sebagaimana yang firman Allah dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 96, yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Yang kedua, karena adanya proses menyekutukan Allah dengan sesuatu atau syirik, seperti mempropagandakan bahwa Allah memiliki anak. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam Quran Surah Al-Maryam ayat 88 sampai 92, yang artinya, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah belah karena ucapan itu. Hampir-hampir bumi membelah dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai. Yang ketiga, karena suatu kaum tidak mau memberikan peringatan kepada orang-orang zalim di antara mereka. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 25, yang artinya, dan peliharalah dirimu daripada siksaan atau azab atau bencana yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Yang keempat, karena perbuatan zina dan riba yang dilakukan terang-terangan oleh suatu kaum. Dalam hadis Rasulullah bersabda dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, tidaklah suatu kaum mereka melakukan terang-terangan berupa riba dan zina, melainkan halal bagi Allah untuk menimpakan azabnya kepada mereka. Yang kelima, karena tingkah manusia yang merusak alam. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41, yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Di antara bentuk-bentuk bencana alam antara lain, yang pertama, gempa bumi, yaitu getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumpukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuhan
dan batuan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimangan di tempat tinggal mereka." Quran Surah Al-A'raf ayat 7. Adapun yang kedua, yaitu letusan gunung api, merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material atau pijar, hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami, dan banjir lahar. Peristiwa letusan gunung api disebabkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan kamu lihat gunung api itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan." Begitulah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah An-Naml ayat 27. Adapun yang ketiga, yaitu tsunami. Istilah ini berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan. Su berarti lautan, nami berarti gelombang ombak. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Peristiwa ini disebut dalam Al-Quran, "Dan apabila lautan menjadikan meluap." Quran Surah Al-Infitar ayat 82. Keempat, tanah longsor. Tanah longsor adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusunan lereng. Yang kelima, banjir. Banjir yaitu peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar, yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir yang besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim." Quran Surah Al-Ankabut ayat 29. Yang keenam, kekeringan. Kekeringan adalah salah satu ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup manusia, seperti pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Adapun yang dimaksud dengan kekeringan adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman padi, jagung, kedelai, dan lain sebagainya yang sedang dibudidayakan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kemudian sesuatu itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan." Quran Surat Al-Yusuf ayat 12. Baiklah, demikianlah hasil penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.